Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Watashi no namae wa Nisa desu. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi yang bisa membantu kita untuk belajar bahasa Jepang, khususnya untuk mempelajari kanji. Aplikasi ini bernama Kanji Memory Hint. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasinya. Ketika kita membuka aplikasi Kanji Memory Hint, terdapat tampilan semacam ini. Ini adalah fitur yang ada di dalamnya. Yang pertama ada Memory Hint, yang kedua ada game. Baiklah, ketika kita membuka Memory Hint, kita buka saja. Kita coba buka. Di dalamnya terdapat dua fitur pula. Yang pertama ada by topic, yang kedua ada kanji check. Baik, kita membuka by topic. Di dalam by topic, kita akan disuguhkan beberapa topik, misalkan dari topik sang sampai topik Q. Topik sang misalkan tentang tabemono, topik sampai ke topik Q tentang Yasumi no hi ni. Baiklah, misalkan kita akan membuka topik sang tentang tabemono. Ketika kita membuka menu topik tersebut, kita langsung disuguhkan bentuk kanji dan gambarnya. Oh ya, pernah tidak sih kalian berpikir bentuk kanji sakana seperti itu dari mana ya? Jangan khawatir, di sini pun kita diberitahu asal bentuk kanji tersebut dari mana. Misalkan kita mengklik tombol play di sini, kita bisa mengetahui bentuk kanji sakana itu dari mana. Baiklah, di tombol paling kanan ini terdapat informasi lebih mengenai kanji sakana. Di sini ada bentuk kanjinya, ada cara pengucapannya, dan ada cara penulisannya. Dari coretan awal sampai coretan akhir. Dan di bawah sendiri pun ada contoh kalimat. Misalkan kita mau tahu bagaimana cara pengucapan kanji tersebut, kita tinggal klik gambar speaker ini. Sakana. Lalu di kotak-kotak ini terdapat cara menulisnya dari cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 coretan kalau bisa dibilang. Nah, di bawah ini ada contoh kalimat. Misalkan sakanao tabimas, yang artinya di sini pun terdapat artinya pun dicantumkan di sini. Saya memakan ikan. Lalu kita akan beralih ke fitur kanji check. Misalkan kita klik kanji check, lalu di dalamnya terdapat ada artinya, ada cara membacanya, dan ada gambarnya pula. Misalkan sakana, ikan, bentuk kanjinya seperti ini, gambar ikan. Lalu kedua ada niku, daging. Ada bentuk kanjinya pun ada gambarnya pula. Setelah kita mempelajari topik-topik yang ada di dalam aplikasi ini, kita bisa mencoba gamenya. Kita klik game. Lalu di dalam game pun terdapat dua fitur aplikasi. Yang pertama Kanji Memory, dan kedua ada Kanji Cats. Misalkan kita membuka Kanji Memory. Baik, kita buka. Misalkan yang kamu pelajari atau yang kita ingat tuh kanji yang topik berapa. Misalkan ke topik 3, kita klik kanji yang terdapat di topik 3. Misalkan kita klik topik 3 semacam ini, lalu next. Dan misalkan kita mau belajar mengingat apanya, artinya, cara membacanya, atau bentuknya. Misalkan kita akan mengingat
artinya, meaning. Terus levelnya ini misalkan normal saja. Lalu kita klik tombol start. Nah, di sini misalkan kan kita melatih diri sendiri untuk mengingat kanji-kanji yang sudah kita pelajari di fitur tadi, fitur by topik. Nah, misalkan ini kanji niku. Artinya tuh apa sih? Kita cocokkan saja. Kanji semacam itu artinya niku. Nah, terus di sini pun ketika kamu menjawab benar, kamu juga bisa mendengarkan cara pengucapan kanji tersebut. Misalkan kita klik gambar speaker. 肉 Nah, baiklah, yang kedua kita akan memainkan game yang terdapat di fitur kanji check. Misalkan kita buka. Tadi kita pelajari topik 3. Kita klik saja. Klik topik 3, lalu kita next. Kecepatannya pun bisa disesuaikan. Misalkan kecepatannya paling dasar. Lalu kita misalkan ingin tahu apanya sih cara membacanya atau artinya. Ya mungkin karena tadi sudah artinya, mungkin kita sekarang cara membacanya. Baik, kita klik cara membacanya, lalu kita start. Tampilannya pun semacam ini. Misalkan kita mulai saja, start. Kita mulai. Ini tuh seperti apa? Kanji apa sih? Oh, kanji sakana. Pastinya yang terdapat di topik 1. Lalu Kampunas. Terus kanji apa sih? Pastinya berhubungan dengan makanan. Oh, tamago. Lalu setelah itu kanji mizu. Ketika kita sudah menemukan kata mizu, kita geser saja kata tersebut. Ini kanji niku. Nah, kita menemukan kanji niku. Lalu kanji nomi mas atau nomu. Nomi mas. Nah, semacam itu. Dengan adanya aplikasi semacam ini, kita mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama itu adalah membantu para pembelajar bahasa Jepang lebih mudah mengingat dan menghafal kanji. Di dalam manfaat selanjutnya yaitu karena terdapat beberapa fitur, manfaatnya itu memudahkan pembelajar bahasa Jepang untuk tahu bagaimana menggunakan fitur tersebut untuk mempelajari bahasa Jepang. Penerapan dalam pembelajaran bahasa Jepang melatih kanji dasar dengan aplikasi dari mulai asal-usul, bentuknya, cara membacanya, dan artinya. Baiklah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan kepada minasang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, matane. Arigatou gozaimashita.